90.1 Fast FM untuk anak keluarga Fast kembali hadir bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan ini ya keluarga Fast. Dan jangan lupa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fast bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah melalui Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, ataupun website diskominfo.jatengprof.go.id dan YouTube Kominfo Jateng. Kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Dr. Andes Haji Sunarno, lalu juga ada Bapak Insinyur Sukardiono dan juga Bapak Joni Kristianto. Kita sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eni, Alhamdulillah. selamat siang. Selamat siang, sehat-sehat semua kayaknya nih ya. Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah Pak Joni, mungkin ini baru pertama kali nih melihat Bapak gitu ya. Selamat siang Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Iya, ini Jawa Tengah banget ya Pak? Dalam. Iya kan, pakai belangkon gitu. Oh Jogja ya. Ya pokoknya lokal banget begitu ya Pak. Kalau misalnya nanti keluarga Fast bisa lihat di YouTube, looknya udah Indonesia dan lokal banget gitu. Jawa Tulen. Jawa Tulen. Oke deh, ada Pak Narno, ada Pak Joni. Sebenarnya waktu pembangunan saat ini mungkin dari Pak Joni dulu boleh menggambarkan kepada keluarga Fast. Oke Mbak Rani, matur suwun. Keluarga Fast kami sampaikan begini. Jawa Tengah itu dibangun tidak 10 tahun, tetapi 78 tahun. Iya. Ya, sejak pertama kali Benar. Provinsi Jawa Tengah itu disahkan. Ya. Sejak 19 Agustus tahun 1945, 45. yang pada waktu itu gubernur pertama kita adalah Raden Panji Suroso. Nah, beliau adalah gubernur Jawa Tengah yang pertama. Beliau sekarang dimakamkan di Mojokerto. Di pemakaman keluarga, pemakaman yang sangat asri. Kita bisa melihat di sana ada bupati kabupaten mana mana gitu. Nah, pembangunan kita selama 78 tahun ketika kita berbicara Jawa Tengah tentu adalah sesuatu yang bersifat kesinambungan. Bersifat kesinambungan. Bahkan kalau kita berbicara lebih jauh lagi, sebelum Indonesia merdeka, itu pun juga ada proses pembangunan. Benar, Pak. Kan gitu. Meskipun pembangunan pada zaman kolonial itu kemudian diabdikan adalah untuk kelancaran proses transportasi atau produksi demi kepentingan penjajah para kolonialis ya. Rel kereta yang kita lihat hari ini dulu tidak dimaksudkan untuk transportasi manusia, tapi lebih ke transportasi barang. Terutama sekali adalah kayu jati. Karena rel pertama yang di Jawa, bahkan di seluruh Jawa, rel pertama yang dipasang itu adalah Semarang sampai ke Gundeh. Itu wilayah Gundeh, itu wilayah Gerobokan. Jadi memang pada waktu itu memang untuk mengangkut kayu jati. Termasuk jalan-jalan yang dibangun pun dulu seperti misalnya Jalan Pantura, Jalan Dendels, itu dulu dibangun oleh Belanda juga bukan dalam rangka transportasi manusianya, tapi transportasi militer. Sehingga kalau ada masalah, ada apa-apa, pemberontakan ataupun pemberontakan lah, ada rakyat Indonesia yang berjuang melawan mereka, itu mereka secara militer lebih cepat datang. Itu maksud dan tujuan pembangunan sebelum Indonesia merdeka. Tetapi setelah Indonesia merdeka, tentu pembangunan ini dilandaskan pada konstitusi. Gitu. Dimulailah
Di situ jalan-jalan baru dibangun, kemudian sekolah-sekolah baru dibangun, perguruan tinggi dibangun, kan begitu. Termasuk juga di dalamnya adalah upaya untuk proses industrialisasi juga mulai dibangun. Kan nggak tahu? Nggih. Dan pada waktu itu kita berbicara setelah kemudian masa pemerintahan Bung Karno muncul masa pemerintahan Pak Harto. Di masa pemerintahan Pak Harto yang lebih dikenal sebagai Bapak Pembangunan itu yang kita juluki karena memang sebuah pembangunan yang luar biasa, melanjutkan apa yang diprogramkan Bung Karno melalui pembangunan berencana. Dulu kita kenali namanya adalah Repelita. Rencana Pembangunan 5 tahun. Ya, itu setiap 5 tahun selalu ada ya. Pembangunan itu berjalan seperti yang kita rasakan sampai hari ini. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh almarhum dilanjutkan Pak Habibie dulu, lalu dilanjutkan sama almarhum Gus Dur. Dilanjutkan oleh Bu Megawati, dilanjutkan Pak SBY, dilanjutkan Pak Jokowi. Insya Allah dilanjutkan Pak Prabowo. Nah, Insya Allah ya, Insya Allah dilanjutkan Pak Prabowo. Amin amin ya Rabbal alamin. Tentunya bahwa kemudian di tingkatan yang lebih lokal di Jawa Tengah juga sama. Dari gubernur satu ke gubernur yang lain masing-masing tentunya kita akan berbicara tentang mikul dhuwur mendem jero. Benar. Kan gitu. Bahwa semuanya memiliki kontribusi yang baik terhadap pembangunan di Jawa Tengah. Tentunya bahwa kemudian yang terbaru sekarang baru purna adalah memang Pak Ganjar Pranowo yang memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun. Sebelumnya tadi kami juga menyampaikan beberapa hal di radio, salah satunya karena ini bagian dari melanjutkan saja supaya tidak mengulang. Benar. Tentunya ketika kita berbicara tentang gagasan gotong royong di sini sebagai sebuah gagasan, gotong royong itu punya persepsi yang positif, berbeda dengan persekongkolan, ya kan gitu. Sama-sama bekerja bersama-sama ini. Tapi artinya beda. Tapi ini punya persepsi yang berbeda. Gotong royong, insya Allah persepsinya adalah positif. Bagaimana kemudian semua orang bekerja untuk tujuan yang sama, bukan bekerja bersama-sama, untuk tujuan yang sama, juga bukan pekerjaannya sama. Kita mengenali kalau dari sisi profesi di sini ada yang petani, pedagang, buruh, nelayan, sampai yang di pemerintahan. Semua bekerja tentu adalah untuk tujuan yang sama. Nah, tujuannya itu apa kan gitu? Nah, tujuan pembangunan di Jawa Tengah itu termaktub dalam rencana pembangunan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah. Termaktub di situ. Dan indikator-indikator pun juga ada di situ. Bagaimana tentang kemiskinan? Harus turun sekian persen dari sekian menjadi sekian. Ternyata terkait dengan indeks ini harus berapa? Indeks apalagi apa? Itu masing-masing ada semuanya. Baik. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, karena kami memang mengalami bahwa RPJMD kita indikatornya tidak tercapai selama 10 tahun ini. Itu di dalam rapat laporan pertanggungjawaban gubernur kemarin tidak tercapai. Mayoritas tidak tercapai. Berarti kan ada evaluasi lagi begitu ya Pak untuk perbaikan pembangunan ke depan ya kan? Jadi tentunya akhirnya bahwa sekarang sudah ada pejabat gubernur baru. Tentunya kita berharap bahwa pejabat gubernur yang baru, Bapak Nana, itu bisa menambal beberapa kekurangan-kekurangan di antara hubungan antara eksekutif dan legislatif. Baik. Ini juga sebuah kenyataan kita berbicara bahwa Pak Ganjar itu partai pengusungnya PDI Perjuangan. Baik.
10 tahun hubungan kurang baik, sehingga komunikasi antara eksekutif dengan legislatif itu beberapa kali mengalami kemacetan. Ada kendala gitu ya Pak. Nah, Ya? tentu harapan kami ketika gubernur baru ini tidak hanya dengan PDI Perjuangan, tapi terhadap semua partai politik yang memiliki anggota DPRD di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu bisa bersatu padu, bergotong royong tadi, menyepakati, tidak kemudian permasalahan hubungan-hubungan sebelumnya menjadi problem dan konflik tadi. Baik. Karena tanpa bekerja bersama-sama, bekerja untuk tujuan yang sama, legislatif di bidang legislasi, eksekutif di bidang eksekusinya, tentu hal ini juga agak mempersulit kita dalam jadi pencapaian RPJMD. Memperlambat begitu ya Pak ya. Oke, baik. Moten, Baik, nanti kita akan kembali melanjutkan. Kita belum mendengar juga pendapat dari Pak Godres dan juga Pak Narno terkait dengan pembangunan di Jawa Tengah yang mungkin tadi dari hasil rapatnya ada yang beberapa langkah yang kurang efektif begitu ya. Tentu ada evaluasi dan ada perbaikan. Kita break dulu untuk dengar kumandang adzan dulu ya. Sebentar nanti kita akan kembali lagi. Keluarga Fas juga nanti bisa bergabung kembali dengan kami. Anda bisa bertanya langsung lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 0815 78709640. Dan kegiatan ini Keluarga Fas kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jateng melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id dan YouTube Kominfo Jateng. Ini akan kembali sesaat lagi setelah jeda adzan zuhur kali ini. 90.1 Fas FM. Untuk Anda keluarga Fas kembali hadir bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kami masih berdialog terkait dengan gotong royong melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah. Anda keluarga Fas masih bisa bergabung bertanya langsung nanti dengan narasumber kami. Di studio masih ada Bapak Sunarno, Bapak Sukardiono dan juga Pak Joni yang akan siap menjawab semua pertanyaan Anda di keluarga Fas terkait dengan aspirasi dari Anda begitu ya, kritik dan juga saran bagaimana untuk pembangunan di Jawa Tengah biar lebih maju lagi di segala bidang. Mungkin yang kemarin-kemarin kita bisa jadikan evaluasi untuk pembangunan lebih baik. Dan kegiatan ini Keluarga Fas diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, YouTube Kominfo Jateng. Nah, tadi sudah Pak Joni memberikan paparannya begitu terkait dengan banyak sekali pembangunan di Jawa Tengah ini, kontribusinya seperti apa dan juga yang harus dilakukan untuk melanjutkan pembangunan ke depannya. Mungkin Pak Narno bisa dijelaskan kembali nih Pak, dari beberapa yang sudah berjalan saat ini begitu ya Pak ya. Sektor apa sebenarnya sih Pak yang perlu dioptimalkan sehingga kita bisa mendapatkan banyak peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat? Monggo Pak Narno. Iya, baik Mbak Reni, sahabat radio Fas FM di Magelang dan sekitarnya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Baik, jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Joni tadi saya berusaha untuk menambah aja. Jadi memang pembangunan di Jawa Tengah itu berkelanjutan ya, berkelanjutan sejak gubernur pertama sampai terakhir Pak Ganjar ini dan hari ini adalah Pak Nana Sujana. Jadi prinsipnya adalah kita membangun itu dalam rangka memenuhi apa yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan kita kan harus yang pertama mencerdaskan, mensejahterakan, melindungi dulu, mencerdaskan, mensejahterakan dan ikut menjaga perdamaian dunia. Kita ambil bagian di sini. Yang dibangun itu tidak orang yang tidak paham kan hanya materialistik ya, lahir saja. Tapi sebenarnya pembangunan Indonesia yang ditujukan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ya jasmani ya rohani. Konteksnya apa itu?
ya harus seimbang gitu. Apa artinya kalau yang kita bangun fisik tapi mental kita tidak ikut terbangun? Iya, tidak ikut terbangun, korup, macam-macam itu tidak ada artinya. Kehidupan agama tidak baik gitu. Jadi itu intinya. Kemudian kalau khususnya di bidang fisik, apa yang menjadi prioritas untuk pembangunan selanjutnya ke depan? Menurut hemat kami, meskipun semuanya penting, kan kita ambil yang super prioritas ya, menghadapi kondisi dewasa saat ini. Yeah. Dunia sekarang ini dihadapkan pada masalah-masalah yang tidak ringan, khususnya saya tadi baca artikel pagi-pagi itu bahwa dunia sedang mengalami pelambatan di bidang ekonomi, pertumbuhan di bidang ekonomi. Kita sudah ada dampaknya. Yang pertama, ekspor kita itu mengalami kontraksi sekitar 14%. Jadi turun nilai ekspor kita. Itu tanda-tanda produk-produk kita tidak bisa dijual ke luar negeri karena mengalami kelesuan ekonomi. Yang kedua, import kita juga mengalami kontraksi sekitar 12%. Jadi ini signifikan lah. Jadi ini tanda-tanda bahwa ekonomi tidak sedang baik-baik saja di dunia. Dan akibatnya apa di Indonesia tadi? Yang pertama, kalau di desa, di level bawah itu ibu-ibu sudah merasakan kenaikan harga pangan, terutama beras. Nih, kita kan DPRD sering turun kita. Itu yang dimasalahkan para bapak-bapak, ibu-ibu itu yang pertama, kalau bapak petani itu masalah pupuk. Jadi pupuk pemerintah belum bisa menyediakan dengan jumlah yang cukup, bahkan terlambat. Ada uangnya, tidak ada barangnya. Itu masalah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sudah merasakan harga pangan sudah mulai naik dan naiknya tidak seperti dulu. Nah, ini warning pada kita, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk bisa mengantisipasi pembangunan apa dalam waktu dekat ini yang bisa mengatasi keadaan yang seperti itu. Nah, menurut hemat kami ya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu menjadi prioritas utama. Apalagi kita 2 tahun terakhir mengalami corona ya, pandemi corona ini. Kemarin kita mengalami refocusing anggaran yang tidak sedikit, ada sekitar 2 triliun anggaran kita. Dari 24 kita refocusing 2 triliun. Artinya itu difokuskan pada mengatasi di bidang kesehatan. Rumah sakit kita subsidi. Nah, kita kan punya 6 rumah sakit di Jawa Tengah ini, milik provinsi. Oke, itu kemudian lapangan kerja sulit, sehingga kalau lapangan kerja sulit, jawabannya ya harus bisa menyiapkan lapangan kerja. Lapangan kerja itu diciptakan kalau ada investasi. Nah, investasi kita punya daerah khusus. Daerah ekonomi ya, ekonomi khusus. kawasan ekonomi di Batang dan di Kendal. Nah, ini juga mesti harus kita dalami sejauh mana itu kawasan itu bisa menampung tenaga kerja, di mana itu menjadi masalah utama di masyarakat kita. Kemudian juga kalau di ekonomi, di samping harga melambung tinggi, kemudian juga distribusinya perlu dibenahi lagi. Kemudian bagaimana ya kalau ekonomi? Menurut hemat kami ini, ya kami berpandangan sektor pariwisata lah yang menjadi tumpuan untuk bisa membangkitkan ekonomi, karena sektor pariwisata mempunyai daya ungkit ekonomi yang sangat tinggi karena mencakup berbagai cabang sektor ya. Di situ transportasi bisa kalau menggeliat, UMKM ibu-ibu bisa memproduk untuk bisa nanti menjadi cendera matanya untuk pariwisata, rumah makan, kemudian hotel, kemudian banyak hal. Nah, hanya
perlu diingat bahwa sektor pariwisata itu tidak bisa semuanya. Sekarang sedang digalakkan desa wisata. Ini latah ya, karena ada yang tidak punya potensi tapi kepengen seperti desa wisata itu akhirnya dibangun jadi mangkrak. Tidak ada pengunjungnya, tidak ada macam-macam. Ini perlu evaluasi juga. Kami pun juga bermain fungsi telah menggelontorkan beberapa di sektor ekonomi. Antara lain kita telah memberi bantuan kepada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa se-Jawa Tengah. Kemudian kepada desa wisata yang sudah berkembang, itu kita minta bantu. Berkembang itu artinya sudah terorganisasi dengan baik, pengunjungnya banyak, kemudian berjalanlah itu bisa kita bantu sampai 1 miliar dari APBD provinsi. Tapi yang desa-desa wisata yang baru tumbuh itu kita bantu 100 juta, dan itu ternyata kalau betul-betul cukup bisa membantu. Jadi menurut teman kami di bidang ekonomi khususnya sektor pariwisata. Bukan berarti bidang yang lain tidak optimal begitu ya Pak? Optimal atau tidak penting. Penting, tapi kita pilih mana karena hubungannya dengan keterbatasan dana. Nah, di samping itu dalam rangka mengatasi masalah pangan, karena Presiden sendiri beberapa bulan yang lalu sudah me-warning bahwa masalah ketahanan pangan ini menjadi masalah utama juga. Karena kita pemerintah juga sudah melaksanakan import beras. Padahal kita di Jawa Tengah sebenarnya lumbung beras ya, tapi ya itulah karena mungkin lebih dalam kita lihat lagi bahwa sekarang kita dalam posisi musim kemarau. Jadi untuk panen raya nanti masih 3-4 bulan lagi. Nah, ini perlu antisipasi. Sehingga kami kemarin juga sempat memberikan pandangan masukan pada eksekutif. Ini untuk menghadapi ini kita lihat dana tak tersangka kita kok cadangannya hanya sedikit. Kalau perlu ini bisa ditambah lagi untuk mengantisipasi ketika nanti Jawa Tengah terjadi peceklik, kekeringan dan lain sebagainya. Itu upaya kami. Jadi kalau Mbak Reni pertanyaan, bukan yang ini tidak penting, tapi menurut kami adalah sektor ekonomi yang perlu mendapat push dari baik dalam kebijakannya, kemudian dalam penganggarannya, dalam langkah juga pengawasannya sesuai dengan fungsi kami adalah legislasi, budgeting, anggaran, dan pengawasan. Ya, kami tidak bisa berperan lebih jauh sampai detail-detail, itu kan urusan eksekutif. Tapi kebijakannya, aturannya gimana, perdanya itu harus kita buat untuk bisa berpihak betul pada rakyat, agar rakyat bisa dinaungi, dipayungi hukum yang jelas. Yang kedua, penganggaran, semuanya prioritas anggaran bagaimana supaya dinas-dinas bagian itu fokus pada masalah kemiskinan. Karena Jawa Tengah perlu di Mbak Erini ketahui, kita masih melakukan masalah utama kemiskinan dan masalah stunting anak. Ini jadi prioritas. Stunting itu apa? Stunting itu anak yang gagal tumbuh. Mestinya berat badannya sekian tapi belum, tingginya sekian belum. Nah, ini menjadi tugas kita untuk bisa mensupport anggaran itu ke dua bidang tadi. Yang ketiga, pengawasan penting karena apa? Agar jangan sampai dana yang terbatas ini penggunaannya salah sasaran. Makanya data BIS perlu dibenahi lagi. Benahi lagi, jangan sampai kita bantu tapi kepada orang kaya katakanlah. Itu harus mestinya itu sederhana pertanyaannya, jak dulu kok begitulah. Anunya gimana ini database-nya atau namanya statistiknya apa itu? Di surveinya, sensus. Ya, itu kan berarti kurang tepat. Jadi itu banyak hal Mbak Aruni, dan sekarang kita punya pejabat gubernur baru Pak Nana Sutrisna dari Purnawirawan Polri. Ya, kemarin sudah berkenalan dan beliau sanggup bekerjasama untuk bisa menuntaskan masalah-masalah
di Jawa Tengah selama beliau menjabat. Ini satu pertanda baik bahwa bukan berarti kemarin tidak, sudah, tapi harus kita tingkatkan lebih baik lagi. Baik tadi saya dapat juga tadi Bapak bilang dari bidang ekonomi yang perlu ditingkatkan, pariwisata. Tentunya juga ini berharap sumber daya manusia di sekitarnya juga akan meningkat begitu ya, Pak ya. Oke. Baik. Mungkin, baik. Mungkin Pak Godres mau menambahkan nih Pak terkait dengan yang harus ditingkatkan, karena tadi juga Pak Narno menyinggung ketahanan pangan yang menjadi pesan dari Presiden ya Pak. Ini juga terkait dengan pertanyaan yang sudah masuk di 0815 Reni dan selamat siang keluarga besar FAS FM. Lagi semangat ya Mbak Reni kalau jam-jam segini. Iya, lagi semangatnya. Menarik pertanyaan dari Pak Agus tadi, Jawa Tengah yang mana pertanian bagus tapi beras saja masih impor. Oke, kalau kita sedikit feedback ke belakang selama 10 tahun kepemimpinan Gubernur kita Pak Ganjar Pranowo, itu sepertinya banyak pembangunan atau program pembangunan dari berbagai sektor yang selalu digencarkan dan seakan-akan itu membuai masyarakat itu ayem, seakan-akan lagi. Contohnya yang program tuku lemah oleh omah, nah, itu kan sangat menarik ya. Tuku lemah untuk omah, satu OPD, satu desa pendampingan. Seperti ini desa itu benar-benar dikawal lurus, mudah, jateng gayeng nginceng wong meteng, dan desa mandiri energi. Nah, realita di lapangan, ambil contoh untuk ketahanan pangan. Bagaimana kalau ketahanan pangan kita mau benar-benar mandiri dan mantap, ketika para petani butuh pupuk dan itu beli dengan harga yang wajar, itu tidak ada. Padahal sudah dicanangkan kartu tani. Loh, petani itu nyampe bilang, rasa nganggo kartu tani, duit arep tuku pupuke iku lho ora ono. Dan yang lebih fatal lagi, ada oknum-oknum tertentu, pupuk nggonku arep tuku piro wae ono, tapi dengan harga sekian. Nah, ini kan berarti terjadi monopoli perdagangan pupuk. Ini yang harus diatasi, dan pemerintah daerah wabil gubernur itu perlu ikut cawe-cawe dan turun tangan. Duitnya ono, petani siap tuku, pupuknya ini ada, tapi bisa disalurkan dengan harga tertentu dan lewat perusahaan-perusahaan tertentu. Ini kan fatal masuk. Terus yang kedua, masyarakat Jawa Tengah itu selalu saya sampaikan Mbak, ini berulang-ulang saya sampaikan setiap kita on air di radio. Masyarakat Jawa Tengah itu harapannya itu enteng Mbak, pengen sehat, pengen aman utawa selamat, lan pengen wareg. Insya Allah lah kalau itu tercapai, masyarakat Jawa Tengah wong ora nek basa Jawane ora kakean reka, ora kakean runtutan. Tapi dalam kenyataannya Jawa Tengah masuk provinsi miskin kedua di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, DKI, dan Banten. Paling miskin di Yogyakarta. Tapi Yogyakarta masih kategori baik Pak, termasuk masyarakat yang bahagia walaupun kategori miskin. Lah Jawa Tengah ini belum masuk kategori masyarakat bahagia dan masuk kategori miskin kedua di Pulau Jawa. Padahal Jawa Tengah ini kan ya lumbungnya padi. Kalau nyampai beras aja impor dari luar negeri, ibaratnya kan anak ayam kelaparan di lumbung padi. Ini kan ironis. Nah ini monggo ini mungkin tadi ini salah kebijakannya yang perlu kita benahi. Karena semua keputusan itu Mbak Reni, mau apapun baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, kebijakan
yang bisa menentukan arah dari pemerintahan otonomi daerah itu kebijakan politik. Nah mumpung niki hampir tahun pemilu, ya nek milih pemimpin, milih caleg sing kira-kira mumpuni dan peduli dengan rakyate, kan gitu. Ya, benar. Gitu Mbak Reni, terima kasih. Baik, jadi memang nantinya beliau-beliau sini juga hadir untuk memberikan ruang kepada masyarakat gitu ya, untuk membuka juga begitu ya Pak aspirasi dan ditangkap juga oleh rekan-rekan dari anggota DPRD untuk nantinya membuat kebijakan yang bisa pro rakyat ya Pak ya. Yang pastinya ya kayak tadi yang pertanyaan tadi bilang kan Jawa Tengah banyak sawahnya, lumbung padi kok impor beras dan harga beras mahal gitu. Nah, ini ada regulasi yang tidak beres. Oke. Kalau regulasi beres, insya Allah kalau Jawa Tengah itu malah mengekspor beras ke tempat-tempat lain atau mungkin ke mancanegara. Baik, semoga saja ya Pak ya. Baik, dan pastinya juga untuk Anda keluarga FAS, semoga jawabannya bisa memberikan banyak pencerahan. Anda kembali juga bisa bergabung bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Ini Reni bacain dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Ini mungkin Pak Joni bisa menjawab nih Pak. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Apakah boleh dana desa digunakan untuk program pengadaan air bersih Pak di desa? Karena selama ini cuma difokuskan ke pembangunan yang lain nih. Padahal masalah air bersih sudah menjadi masalah yang serius di desa kami. Terima kasih dan mohon jawabannya. Ini mungkin untuk penanya bisa lebih lengkap ya. Anda ada posisinya di mana nih lokasinya? Jadi biar jawabannya enak. Monggo Pak Joni. Kepada Mas atau Mbak NN Nonim. Mungkin miknya bisa dinaikin dikit Pak. Bukan nonim itu, hamba Allah. Kepada Mas atau Mbak yang NN tadi. Iya. Semoga WA ke Mbak Reni lagi bisa menjelaskan namanya, alamatnya. Jadi biar jelas ya Pak ya. Difotokan KTP-nya. Yang penting nggak difotokan rekeningnya. Susah banget. Gini, sebelum sampai ke situ jadi begini. Program pemerintah itu melanjutkan yang Pak Sukardiono tadi dulu. Itu ada yang namanya LSD, lahan sawah yang dilindungi. Oke. Kan begitu. Dan itu lahan sawah yang dilindungi ini tentunya adalah upaya untuk menjamin bahwa permasalahan pangan kita tercukupi. Dan tentunya harapan muncul pemerintah membangun bendungan, membangun waduk baru, itu adalah dalam upaya juga mencetak sawah-sawah baru yang tentunya nanti diharapkan masuk dalam kategori lahan sawah yang dilindungi. Daerah-daerah yang awal mulanya adalah wilayah kebun atau bisa dikatakan lahan sawah cadangan, misalnya itu sawah tada hujan atau bagaimana. Pemerintah membangun bendungan, waduk itu dalam upaya ketika secara irigasinya bagus maka bisa menjadi sawah produktif yang bisa ditanam sepanjang tahun. Karena apa dilakukan itu Mbak Reni? Karena jumlah penduduk kita nambah terus Mbak. Iya, jumlah penduduk kita nambah terus sampai tahun 2045 besok diperkirakan penduduk kita yang sekarang ini di sekitar 275 juta akan menjadi sekitar 315 juta. Jumlah penduduknya nambah, logikanya lahan tanaman pangannya juga harus nambah. Bisa juga jadi PR. Itu yang harus menjadi satu logika bagi kita. Sehingga tidak logis ketika kemudian ada beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah itu malah ingin mengurangi lahan sawah untuk dijadikan sebagai pemukiman, untuk industri, ya itu menjadi tidak logis. Tentunya kalau kami sih mendukung bahwa lahan-lahan sawah yang dilindungi itu tadi kalau sampai dibikin menjadi satu bangunan di luar ketentuan itu tidak cuman didenda, kalau perlu orangnya dihukum gitu. Karena dia menghalangi proses
negara memberi makan pada rakyatnya dengan penyediaan lahan itu. Oke. Itu yang terkait dengan pertanian kita. Dan tentunya juga kita berharap betul bahwa keanekaragaman pangan itu juga dijadikan sebagai indikator. Misalnya, wah, masyarakat Wonogiri itu tidak sejahtera karena makannya tidak beras, ya nggak boleh. Memang mereka makannya itu adalah gaplek atau tiwul, atau kalau dia makannya jagung, ya tetap harus dihitung sebagai pangan. Benar. Jangan karena kategorinya nggak beras dijadikan sebagai indikator ketidaksejahteraan. Itu harus dilakukan juga, karena memang masing-masing wilayah ada perbedaan. Oke. Terkait dengan dana desa tadi, untuk penggunaan dana desa sudah diatur dalam undang-undang, dalam peraturan presiden, peraturan menteri yang membidangi, itu sudah ada. Iya. Sehingga kalau kayak pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, ternyata hasilnya tidak mengagendakan adanya pembangunan sarana prasarana air bersih, yaitu berarti permasalahan yang ada di internal desa itu. Oke. Mungkin dari peserta musyawarahnya menganggap bahwa permasalahan air bersih di desa panjenengan belum sesuatu yang bersifat urgent atau mendesak. Mungkin yang dianggap mendesak itu adalah pembangunan jalan, misalnya jalan usaha taninya, drainase yang rusak setelah masa-masa COVID tidak bisa melakukan perbaikan, dan hal yang lain-lain lagi. Nah, terkait dengan hal itu tentunya panjenengan kami berharap malah lebih bisa ikut terlibat dengan pemerintah desa, mengusulkan mungkin melalui usulan dari RT, RW, bahkan sampai ke pihak desa. Saya pikir desa lingkupnya nggak luas, jadi kalau panjenengan datang saja ke kantor desa, tanya sama Pak Kades atau mungkin dengan BPD, Badan Perwakilan Desa, bisa tanya, ini loh mendesak untuk minta tolongan begitu. Oke. Okay. Ini dari Gerabak, Pak. Oh, ternyata. dari Gerabak. Iya. Waduh, itu tetangganya Pak Sukardiono itu. Tapi desanya bukan Banaran tuh. Coba ditanyain. Desanya Banaran lebih tetangga lagi sama Idris. Nanti nggak usah ke kantor kelurahan, langsung ke rumahnya Pak Kades. Iya, Mbak Reni, tak tambahin dari paparan Mas Joni tadi cukup menarik. Jadi dana desa untuk air bersih itu sangat-sangat boleh. Oke. Dan itu di Kecamatan Gerabak sudah banyak kelurahan yang mengalokasikan dananya untuk pembangunan instalasi air bersih. Nah, mungkin di tempatnya Mas Agus ini beda Pak, ini udah beda pertanyaan Pak. Yang tadi sudah dijawab, yang ini ada. Mau nambahin dikit? Oh boleh. Oh ya. Nah, mungkin kan prioritas dari desa itu tidak masuk yang air bersih itu. Oke. Atau mungkin pas musrendes itu bisa rawuh ke balai desa atau usulan ke Pak Lurah biar instalasi air bersih bisa dianggarkan. Terus nambahin lagi Mbak dikit, ini kayak kok penting sekali. Jadi yang pengadaan tentang waduk, irigasi untuk menciptakan lahan sawah pertanian baru. Ini kan semangat yang luar biasa. Tapi ironisnya dibarengi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru mengeluarkan izin IMP bagi tanah-tanah produktif untuk pembangunan perumahan atau pabrik. Nah, ini kira-kira Mbak, nek basa Jawane iki nun sewu, sehat pura kira-kira mana? Lawang menciptakan lahan pertanian dengan dibangunnya waduk, sementara tanah-tanah subur kita lihat di sepanjang Jawa Tengah, juga ada di Kabupaten Magelang juga
tanah-tanah subur dipergunakan untuk perumahan oleh developer tertentu. Contohnya di Gerabak sendiri, ya Gerabak. Itu tanah subur kisaran ada 6 hektar depan Koramil Gerabak. Sekarang itu dibangun perumahan. Yeah. Bahkan drainasenya aja tidak beres. Nah, ini kan sangat-sangat disayangkan. Padahal bisa bangun, bisa eksekusi bangun atau enggak developer. Itu kan ada kebijakan di dinas terkait tata kota dan lingkungan hidup. Enggak kan? Nah, ini yang perlu kita benahi bersama. Jadi semangat untuk menciptakan pertanian ada, tapi aturan-aturan perda perbuk juga harus selaras dengan semangat untuk menambah lahan pertanian. Gitu Mbak Reni. Baik, jadi semoga saja nanti kebijakan ke depannya ini bisa menambah lahan-lahan pertanian begitu ya Pak ya, sesuai dengan peruntukannya dong pastinya. Betul. Baik, dan ini adalah merupakan tantangan yang akan dihadapi untuk melanjutkan ke pembangunan berikutnya dong Pak Joni kan? Iya, laras Mbak, betul. Menarik juga yang disampaikan Pak Narno tadi ketika mencermati tentang perkembangan dunia. Tentang perkembangan dunia, isu-isu yang selalu muncul adalah bahwa bagaimana ledakan jumlah penduduk itu akan menciptakan sebuah krisis, terutama krisis pangan. India mulai bulan akhir Juli kalau nggak salah, akhir Juli kemarin, karena terdampak perang Rusia Ukraina sudah mengatakan akan menutup keran ekspor beras ya, mau mencadangkan diri. Iya, dia mau mencadangkan. Termasuk di Indonesia pun Pak Jokowi juga sudah menyampaikan hal ini. Sudah menyampaikan bahwa ada sebuah krisis yang sangat dekat, yaitu krisis pangan di Indonesia. Tentunya bahwa ini menjadikan satu dasar, satu landasan pemikiran bagi seluruh pemerintah, baik itu Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Di mana tentunya bahwa harus mulai berpikir tentang tata ruang. Kalau memang satu kabupaten misalnya ini jumlah penduduk saya nambah nih, saya pengen bikin rumah nih, ya tentunya dimungkinkan rumah-rumah yang akan dibangun itu tidak sampai mengurangi sawah yang dilindungi. Bisa wilayahnya agak tinggi yang mungkin masih bentuknya kebun kan gitu, yang itu adalah sekedar cadangan. Dan tentu harus mulai dipikirkan juga bahwa bangunannya adalah bangunan vertikal. Jadi tidak bangunan horizontal, dalam arti rumahnya ya bikinlah rumah-rumah susun. Luasannya tidak seberapa tapi bisa menampung orang yang cukup banyak. Harus mulai dipikirkan hal-hal seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah ambisi. Ada satu ambisi lucu. Menurut saya ambisi lucu. Ada ambisi lucu itu apa? Hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota itu pengen diakui desanya atau kabupatennya menjadi kabupaten yang industrial. Wah, mereka pengen bikin kawasan-kawasan industri kan begitu. Pabrik semua ya Pak. Iya. Dan yang agak lucu adalah bahwa kemudian membuat kawasan-kawasan industri itu yang belum tentu bahan bakunya berasal dari kabupaten tersebut. Ya tentu ada beberapa hal yang baru kemarin setelah rapat paripurna kami karena selain di Komisi A, saya juga ditugaskan di Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah. Baru saja kemarin setelah rapat paripurna kita ada rapat terkait dengan RT RW di bidang industri kan gitu. Jadi kita ingin bahwa kita mengatakan industrialisasi adalah sebuah kepastian. Cuman ya jangan kemudian ela-elu seperti ada penjual es boba rame lainnya bikin lalu sepi. Seperti disampaikan Pak Narno tadi, ada satu desa wisata rame lainnya bikin lainnya sepi kan gitu.
Jadi tentunya kita harus bisa berhitung betul, termasuk di dalamnya tentu kami berharap nanti muncul sebuah peta tata ruang di mana memang ada wilayah-wilayah yang itu adalah wilayah bahan baku, ada wilayah bahan mentah, ada wilayah untuk industrialisasi yang menjadi bahan jadi. Oke. Tetapi juga ada satu hal lagi yang perlu kita bicarakan, yaitu orang bolehlah kemudian memproduksi, tetapi putaran uangnya di mana? Ya, contoh ini tadi kami sampaikan juga. Sawah-sawah di Purworejo itu begitu panen ditebas sama tengkulak dibawa ke Karawang. Sampai Karawang dipoles dan macam-macam, dijadikan beras, pulang ke Jawa Tengah untuk dikonsumsi. Harganya udah beda pasti. Beda lagi. Pasti udah beda. Jika kemudian sebenarnya proses untuk menjadikannya beras itu ada di Jawa Tengah, kan ngerti ya, di Jawa Tengah, tentu harganya perputaran uang pun ada di Jawa Tengah. benar. Kan itu, perputaran uang ada di Jawa Tengah. Untuk itulah maka salah satu kegagalan kita, walaupun kita punya apa? Di Kranasda, Dewan apa itu? Atau masalah perdagangan itu atau apa itu, kegagalan kita itu adalah menciptakan suatu ekosistem bisnis, ekosistem dagangnya yang kita belum berhasil. Itu terbukti ketika kita berbicara tentang ngomongin dagang itu, kita perdagangan larinya ya ke Jakarta, ke Surabaya kan gitu. Tapi Semarang tidak menjadi sebuah kota dagang. Semarang sedang berkelimpahan masalah pariwisata karena kota lama itu menjadi sesuatu yang menarik, tapi jadi sebagai magnet, sebuah ya? kota dagang, Ya. di mana berkumpul pedagang-pedagang yang memang ulung di bidangnya. Semarang pernah loh menguasai gula se-Asia Tenggara, perdagangan gula se-Asia Tenggara. Lalu ada lagi yang menguasai misalnya kain kan gitu. Nah, perdagangan-perdagangannya uang terjadi perputaran, karena begitu uang berputar itu dari satu titik ke titik itu pasti akan muncul yang namanya penambahan pengurangan. Yeah. Nah disitulah kemudian ekonomi bisa berkembang di sekitarnya. Kita bisa lihat ada pasar yang macet, rame macet itu tidak hanya pasarnya yang rame, bakule wedang ya rame kan gitu. Ada kemudian juga pulsanya ikut rame dan seluruhnya ikut rame pada satu titik menjadi pusat perdagangan itu. Seperti kita lihat misalnya kalau yang paling dekat adalah seperti pasar-pasar modern itu, minimarket. Yeah. Di depannya ada jual martabak, jual es teh, Macam-macam begitu ya, es Pak. teh, ada jual apa. Ya karena pusat perbelanjaan bagian dagangnya bergerak, yang lain ikut bergerak. Ikut bergerak. Berbeda kalau kita hanya menyediakan bahan baku saja. Perputaran uangnya jadi sangat berkurang. Baik. Nah ketika kurang, yaitu kemiskinan menjadi satu hal yang menjadi kewajaran. Nah 10 tahun terakhir kita, pusat-pusat bisnis dan dagang kita tidak ada. Coba saya sebutkan. Nah, di mana nih ada tempat dagang nih? Di sini nggak ada, di Jawa Tengah nggak ada. Jadi memang malah keluar begitu. Malah ya? keluar. Oke, Kan baik. gitu. Begitu, Mbak Reni. Baik. Jadi memang harus ada lagi tentang peta tata ruang harus dipergunakan sesuai dengan aturan ya dan juga kegunaannya. Semoga tidak ada kerugian di kedepannya begitu ya. Kita akan break dulu sebentar untuk beberapa jeda iklan berikut keluarga Fas Bapak-bapak. Setelah ini kita akan kembali lagi. Anda keluarga Fas juga masih punya kesempatan untuk bergabung untuk memberikan inspirasi Anda sebagai masyarakat di Jawa Tengah ya. Gotong royong melanjutkan pembangunan Jawa Tengah. Anda bisa telepon nanti di 314330 ataupun via WhatsApp 0815-7870-9640. Dan keluarga Fas juga Anda bisa mengikuti live streaming kami melalui radiofastfm.com. Kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Reni akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini. 90,4
90.1 Fas FM. Untuk Anda keluarga Fas kembali hadir bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita masih membahas terkait dengan gotong royong melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah. Dan narasumber yang masih hadir di studio ada Pak Sunarno, Pak Sukardiono dan juga Pak Joni Kristianto yang juga masih akan menanti kebersamaan Anda keluarga Fas nih yang mau ikut gabung bertanya langsung lewat 314330 juga via WhatsApp 081578709640. Kami juga masih akan mengingatkan Anda keluarga Fas bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jateng melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id dan Kominfo Jateng bisa dilihat via YouTube ya. Tadi sudah dibahas Pak Narno, Pak Joni, Pak Godres juga terkait dengan wajah pembangunan di Jawa Tengah, terus apa yang harus dioptimalkan, tantangan juga tadi sudah dipaparkan begitu. Ini mungkin karena di waktunya sebenarnya untuk memajukan pembangunan di Jawa Tengah. Monggo, Pak Narno. Baik, Mbak Reni. Kami hanya ingin mengajak masyarakat untuk bisa sebagai warga negara yang baik, warga Jawa Tengah yang baik, untuk mengambil peran sekecil apapun yang berupa itu saran, masukan, pandangan, pendapat apapun. Kalau memang merupakan masalah di masyarakat untuk kebaikan, mohon dapat disalurkan melalui saluran yang tepat, ya, bisa melalui kami di DPRD, bisa melalui pimpinan formal ataupun tokoh-tokoh masyarakat, agar kami pemerintah ini juga akan bisa memperkaya bahan-bahan agar dalam rangka mengambil keputusan nanti kebijaksanaan itu bisa tepat, yang sudah tentu yang tepat, yang dibutuhkan masyarakat, tepat sasarannya dan lain sebagainya, tidak salah arah. Jadi bisa saran, pandangan, atau bahkan kalau perlu memang itu laporan juga bisa. Silahkan aja, karena sekarang ini zaman era keterbukaan, jadi sepanjang bisa dipertanggungjawabkan kan. Iya, jadi itu. Dan khusus karena ini sebentar lagi kita akan memiliki pemilihan umum, ya tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Kami mohon masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, yaitu memilih pemimpin yang betul-betul amanah, ya, karena pemimpin itu nanti akan menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Benar. Ya, kalau salah memilih, dampaknya juga 5 tahun bisa kita kecewa ya. Oh, kok begitu ya setelah dipilih umpamanya gitu. Jadi betul-betul sesuai dengan hati nurani. Penyaksian sekarang ini kan sudah zaman era keterbukaan itu bisa melihat di YouTube, di media sosial, di macam-macam, di TV macamnya. Saya kira karena pemilu sudah berjalan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dan sudah berulang-ulang, saya kira dari pengalaman itu saya yakin kok rakyat, masyarakat bisa menentukan pilihan yang tepat. Amin. Ya, saya kira itu himbauan dan ajakan kami pada masyarakat Magelang dan sekitarnya. Terima kasih, Mbak. Baik, mungkin Mbak Reni, Pak. Reni. Iya. Karena ini badan agak kurang sehat ini, saya tak mau izin dulu. Nanti teruskan rekan saya Pak Insinyur Sukardiono. Baik. Dan Pak Joni Kristianto, ini anak-anak muda yang perlu tampil lagi untuk Amin. berikutnya. Alhamdulillah masih dianggap muda. Iya. Terima kasih Mbak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Narno. Mungkin Pak Godres mau menambahkan nih, selain kita perlu berpartisipasi mulai dari lingkungannya. Iya. Menjaga kebersihan, menjaga alam semesta. Karena alam adalah sumber
dari segala sumber kehidupan kita, menjaga keamanan lingkungan, tertib pajak, tertib jalan, ngikuti instruksi dari pemerintah, instruksi yang benar. Dan ini sudah masuk tahun politik, besar harapan kami semua masyarakat Kabupaten Magelang yang sudah hak pilih, punya hak pilih, untuk memanfaatkan, untuk memilih para calon-calon pemimpin nanti dengan baik dan benar. Jangan sampai ikut golput. Milih pemimpin itu kriterianya paling ora telu. Kalau yang satu sudah dimaturke Pak Narno Amanah, saya nambahin, milih pemimpin iki sing pinter, sing bener, lan sing kober. Lah pinter yang punya wawasan kebangsaan yang luas, iso mimpin negara, iso ngerti permasalahan tentang bangsanya. Yeah. Sing bener dari perilaku agama dan bener dalam menjalankan tugas-tugas negara. Dan yang terakhir yaitu sing kober ngurusi rakyate, kober ngurusi masyarakate, ora ming kober ngurusi partene. Gitu Mbak, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni mau menambahkan nih Pak, biar generasi muda penerus bangsa ini makin bersemangat. Saya Joni Kristianto, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Gerindra. Tentu dalam hal ini kami berharap bahwa peran serta masyarakat adalah yang pertama terkait dengan kepemiluan. Dipersilahkan untuk memilih pemimpin serta wakil-wakil rakyat yang sudah panjenengan cek track recordnya. Jangan sampai kemudian penyesalan itu menanti Anda di waktu yang ke depan. Dan yang kedua, untuk produktivitas, kurangi megang HP. Anak-anak jangan sering dipegangi HP. Kita ingin anak-anak kita, generasi mendatang itu kuat literasinya, baca buku, kuat dibaca bukunya, berkumpul dengan saudaranya, berkumpul dengan temannya, bermain-main seperti zaman dahulu kala ketika kita masih kecil, bermain-main dengan teman, sehingga memunculkan di situ empati serta simpati, keinginan untuk kemudian merasakan bahwa ujung dari keseluruhannya adalah kebersamaan, yaitu suatu tujuan di mana gotong royong menjadi alat menuju kebersamaan itu. Sejahtera ya bareng, senang ya bareng, apa-apa bareng. Gitu. Terima kasih Mbak Reni. Kami juga minta diri. Terima kasih atas segala bantuannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga memang harapan-harapan ke depan bisa masyarakat mau dan sadar diri ya akan waktu dan juga kualitasnya untuk bisa mensupport pembangunan di Jawa Tengah, dan semoga juga semua unsur di Jawa Tengah ini bisa bersinergi ya Pak ya, melanjutkan kerja-kerja pembangunan yang sudah baik dan juga menjadi lebih baik lagi. Kalau yang kemarin agak keliru atau mungkin ada salah dikit bisa dievaluasi lagi. Baik, terima kasih untuk Anda keluarga FAS, terima kasih untuk Bapak-bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluarga FAS, terima kasih untuk kebersamaan yang sudah ikut bergabung. Anda bisa simak kembali tayangannya melalui YouTube channel FAS FM ya. Dan informasi juga buat yang sudah ikut bergabung. Terima kasih, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum kami bahas. Insya Allah di kesempatan berikutnya bisa kita bahas kembali. Jangan lupa keluarga FAS, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan juga YouTube Kominfo Jateng. Saya Reni Setia sebagai pengantar acara untuk edisi siang kali ini mengucapkan terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas Anda keluarga FAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.